Selamat pagi, sahabat Petra, Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi Radio Petra. Apa kabar sahabat Petra semuanya? Puji Tuhan, jika Tuhan izinkan kita bangun pagi dalam keadaan segar, sehat, selamat, ya kan? Tapi juga bersyukur jika Tuhan izinkan kita bangun pagi dengan tubuh yang mungkin lemah, bahkan sakit. Percayalah, Allah kita adalah Sang Gembala Agung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai, memberkati, memelihara, menjaga hidup kita di dalam berkat-Nya. Puji Tuhan, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, sahabat Petra, kita bersama akan mengawali aktivitas hari ini dengan menerima embun pagi yang sejati dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan pijakan dan juga tongkat penuntun langkah hidup kita hari ini. Kita akan berdoa memohon Tuhan bimbing kita dalam menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas karunia berkat di pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur yang tenang, damai di dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Bahkan kami boleh menjemput hari yang baru karunia-Mu. Kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan sertai dalam langkah kehidupan hari ini dengan segala aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami merindukan firman-Mu yang akan menjadi penuntun kami hari ini. Kami mohon hikmat Roh Kudus menerangi kami semua, sehingga kami boleh menerima firman itu dengan hati percaya, mengerti akan kehendak-Mu dan melaksanakan arahan hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Mari sahabat Petra, kita bersama-sama membaca firman Tuhan, bacaan lengkap dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Roma pasal yang ke-7, bacaan lengkap dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-20. Tetapi kita akan membaca ayat mas atau nats yang terambil dari surat Roma pasal 7 ayat 19. Demikian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sekali lagi, Roma pasal 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Tema renungan pagi, embun pagi hari ini adalah jangan bertindak jahat. Sahabat Petra, tentu setiap orang pernah melakukan kesalahan, bahkan dosa. Ya, namanya manusia ya. Satu ciptaan yang punya kelemahan, ya, yang terbatas kemampuannya, walaupun di antara ciptaan Tuhan kitalah yang paling sempurna gitu ya. Karena kelemahannya manusia seringkali berpusat pada diri sendiri, memenuhi keinginan dan mencari keuntungan sendiri, tidak peduli dengan sesama, dan bahkan malah dengan saudaranya sendiri pun kadang lupa ya, tidak peduli. Dengan cara apapun dan alasan apapun, kadang manusia itu tega ya, berbuat jahat atau tidak baik ya kepada sesamanya untuk mewujudkan keinginannya. Nah, ini kita temukan ya di Perjanjian Lama, bagaimana
Ribkah ya dengan anaknya itu ya Yakub ya dan Esau ya. Dia ingin anak yang lebih ia cintai ya, lebih ia sayangi ya, boleh menerima berkat Tuhan ya. Sehingga dia melakukan hal yang jahat, yang tidak baik ya. Diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 17. Bapak Iskak kan akan memberikan berkat ya kepada Esau. Ya. Tetapi itu didengar oleh Ibu Ribkah. Oleh karena Ibu Ribkah lebih menyayangi Yakub ketimbang Esau, oleh karenanya Ibu Ribkah ya mempunyai keinginan supaya berkah ya dari ayah yaitu Iskak turun bukan kepada Esau tapi kepada Yakub. Dan akhirnya kita tahu akhir cerita itu ya dengan tipu-tipu ya akhirnya ya yang menerima berkat itu adalah Yakub ya. Dan rekayasa skenario penipuan itu ya dirancang oleh ibunya Ribkah. Nah, sahabat Petra, di dalam ayat Mas Nats kita pagi hari ini, Rasul Paulus menyatakan pengakuannya. Ternyata bahwa manusia, dirinya itu walaupun kemudian jadi rasul ya, dia punya kelemahan-kelemahan. Ya, sesungguhnya keinginannya adalah ingin berbuat baik. Ya, terlebih ketika dia sudah bertobat dari Saulus yang kemudian bernama Paulus itu ya. Bertobat ingin berbuat baik. Tapi apa yang dikatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, sebuah pengakuan yang sangat jujur ya, bahwa bukan yang baik yang dia kehendaki itu yang dia kerjakan, tapi seringkali yang jahat, yang sesungguhnya tidak dia kehendaki, itu yang dia lakukan. Nah, bahkan dia mengaku ya bahwa tidak ada manusia itu yang benar gitu ya. Tidak ada manusia itu yang berbuat baik ya. Di dalam suratnya di surat Roma pasal 3 ya, dari ayat 9 kita bisa membaca sebagian demikiannya. Roma pasal 3 ayat 9 dan seterusnya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, dan seterusnya. Nah, sahabat Petra, itu adalah pengakuan jujur seorang rasul ya, rasul Tuhan Yesus ya yang bernama Rasul Paulus itu. Bagaimana dengan kita? Mari kita jujur ya, walaupun kita telah menjadi Kristen ya, bahkan dengan ya aktivitas pelayanan kita, bahkan juga dengan jabatan-jabatan kita ya. Saya juga introspeksi diri ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta ya, toh juga masih membawa kelemahan daging itu ya, sehingga kadang melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan, yang tidak saya kehendaki, tapi itu yang terjadi. Ada dorongan yang kuat gitu ya, dari kedagingan, dari kemanusiawian kita itu. Nah, mari kita bersandar kepada Tuhan yang sudah menebus kita di dalam karya penebusan dan penyelamatan Tuhan Yesus itu. Yang sudah menebus kita dari buah kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, bahkan dosa kita, yaitu kematian. Tetapi oleh karena kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus itulah kita diperdamaikan oleh Allah. Kita menerima pengampunan dari Allah, penebusan dari Allah. Surat Roma pasal yang kelima, ayat 1 dan yang kedua demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan ya, kita ternyata bisa keluar dari belenggu kelemahan manusiawi kita. Kita bisa bebas dari belenggu kedagingan kita. Kita bisa keluar dari kuasa dosa. Apakah kita yakin percaya bahwa di dalam penyertaan Roh Kudus-Nya kita bisa melakukan yang baik walaupun ada dorongan untuk berbuat tidak baik dalam kehidupan keseharian kita. Dengan kekuatan kita tidak mampu ya, karena kedagingan kita merongrong kita, melemahkan kita. Tetapi hanya karena kuasa Kristus di dalam Roh Kudus-Nya kita boleh keluar dari kungkungan belenggu dosa, belenggu kelemahan manusiawi kita, belenggu kedagingan kita itu. Mari kita berjuang untuk mengatasi kelemahan manusiawi kita, tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat lagi, melainkan berbuat yang baik di mata Allah. Kiranya hidup kita hari ini bersandar pada firman-Nya, berpegang pada firman-Nya, dan menjalani kehidupan dengan terang Roh Kudus Tuhan di jalan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat Petra, kita bersama-sama berdoa kembali. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang menjadi embun pagi, embun penyegar yang sejati bagi kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa berintrospeksi diri seperti Paulus, menyadari kelemahannya, selanjutnya supaya tidak jatuh kembali di dalam dosa, boleh bersandar kepada kuat kuasa-Mu. Bimbing kami senantiasa, ya Roh Kudus, supaya kami taat dan setia akan firman-Mu, bertindak yang baik, bukan yang jahat seperti godaan, rongrongan dari kedagingan kami. Kami berserah penuh di dalam setiap aktivitas hidup kami hari ini. Baik sahabat Petra yang masih menjadi pelajar mahasiswa, untuk belajar dengan baik, dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, dan tidak mempraktekkan cara-cara yang jahat, yang tidak baik, seperti menyontek, membeli soal, bocoran, menyuap, dan sebagainya. Baik bagi kami, para pekerja, karyawan, karyawati, kami bekerja dengan benar seturut dengan firman-Mu, bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan oleh atasan kami, oleh perusahaan, oleh instansi, di tengah-tengah tempat bekerja kami. Kami yang berwira swasta, berdagang, baiklah kami bekerja berdagang dengan benar. Tidak dengan akal-akalan, tidak dengan menipu sesama kami, tapi sungguh senantiasa mengingat akan firman-Mu, berlaku benar di dalam usaha kami, di dalam dagang kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih mencari sekolah atau tempat studi. Kami mohon berkat-Mu supaya di dalam usahanya boleh menemukan tempat studi yang seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan berkat-Mu. Bagi anak-anak kami, sahabat-sahabat Petra, kaum muda remaja yang sudah memperoleh sekolah atau tempat studi, tempat kuliah, biarlah Tuhan berkati di dalam studinya, dalam mempersiapkan diri untuk proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru ini. Kami berdoa pula untuk guru-guru, dosen, karyawan yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan. Biarlah Engkau pakai hamba-hambamu ini menjadi alat-Mu dalam rangka mempersiapkan anak-anak kami, remaja pemuda menyongsong masa depannya yang gemilang
di dalam Tuhan. Kami, sahabat Petra, yang sudah berusia lanjut dan tidak lagi bekerja, kiranya Tuhan terus menyertai kami, sehingga sampai putih rambut kami, bahkan sampai akhir hayat kami selalu dekat dengan Engkau. Kami hidup benar, kami tidak lagi melakukan yang jahat di mata Tuhan. Biarlah hidup kami, Tuhan, semakin tertuju kepada kehidupan kekal bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Radio Petra, radio milik Tuhan ini. Berkati dari pimpinan, manajer, pelaksana, penyiar, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan berkati tim pelayanan Petra selalu menjadi alat Injil-Mu. Demikian ya Tuhan, doa, syukur, dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, jalan kebenaran bagi kami semua menuju kepada kerajaan-Mu, kekekalan karunia-Mu. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini ya. Bagaimana segar? Kita disegarkan dengan embun pagi dari Tuhan melalui Radio Petra yang kita cintai ini. Akhirnya, selamat beraktivitas, sampai jumpa nanti malam di dalam doa malam kita. Tuhan memberkati. Shalom.